Kembali di Perantau News, pemirsa, 1 triliun untuk parpol, ini wacana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan tadi disampaikan juga ada beberapa negara maju yang sudah membiayai partai politiknya. Kita simak bersama berikut, ada beberapa negara. Ya, ada Australia, kemudian ada Jerman dengan 7 partai. Denmark ada 8 partai. Ini adalah negara-negara maju yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyo, ya. Memang apakah sudah juga melihat sistem politik, kemudian keberlangsungan politik di negara-negara itu, Pak Cahyo, sebelum mengeluarkan wacana ini? Itu bisa stabil, merencanakan pembangunan jangka panjangnya bagus, membangun infrastruktur bagus, pemerataannya bagus, kalau partai politiknya itu stabil. Partai politiknya stabil, ya. Tidak memikirkan uang lagi, kalau cari uang dari mana? Masalah dana, masalah masih double ketua umum partai, ya. Itu kan saya kira hal-hal yang nah makanya itu kan masalah itu kan masih ditemukan sekarang, ya. Bung Sebas, sudahkah kita siap untuk menerima kebijakan seperti ini sebenarnya? Ya, sebetulnya kita belum sampai pada menerima atau tidak, tetapi begini. Yang perlu dipahami pertama, partai politik itu begitu powerful, ya. Semua cabang kekuasaan di Republik ini, mana yang tidak dipengaruhi oleh partai politik? Semuanya, ya. Karena itu dengan kekuasaan yang sangat besar, peluang untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi juga sangat besar, begitu. Nah, karena itu fakta-fakta yang juga sudah ditunjukkan selama ini bahwa korupsi yang begitu besar terjadi mulai dari pusat sampai ke daerah, itu hampir tidak pernah luput dari keterlibatan oknum partai politik, gitu. Dan argumentasi yang selalu muncul itu karena partai politik membutuhkan biaya yang sangat besar, gitu. Nah, karena itu menurut saya, apakah kita terus munafik dengan fakta-fakta yang selama ini? Kalau dihitung, ya, korupsi begitu mungkin jauh lebih besar dari 10 triliun misalnya, kalau kita hitung mulai dari pusat sampai ke daerah. Cuma begini, seringkali kan memang pemerintah itu tergesa-gesa membuat kebijakan. Karena itu menurut saya mungkin perlu dipersiapkan secara matang, mulai dari perencanaan anggaran untuk partai. Saya kok membayangkan begini, supaya publik itu bisa mengetahui berapa sih kebutuhan dari partai itu, maka partai politik diwajibkan membuat rencana anggaran partai. Lalu kemudian rencana anggaran itu disampaikan kepada publik dan ada tim penilainya, rasional atau tidak anggarannya, supaya menghindari partai politik itu membuat anggaran sewenang-wenang, mumpung mereka punya kekuasaan. Begitu, lalu kemudian yang kedua, kali itu sudah disetujui, maka kemudian partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada publik. Karena menggunakan anggaran negara, maka partai politik harus diaudit oleh BPK. Kalau partai politik tidak bisa membuat pertanggungjawabannya, maka resikonya dia tidak berhak untuk mendapatkan anggaran lagi. Tapi sekarang kan juga sudah ada dana bantuan itu, ya Pak Cahyo. Tapi ini sangat kecil. Dari evaluasi yang kami lakukan, hampir tidak ada partai yang bisa separuh hidupnya itu dari iuran anggota. Jadi kalau partai politik mengatakan kami hidup dari iuran anggota, itu mustahil, gitu. Nah, partai politik selama ini faktanya dihidupi oleh misalnya anggota-anggota DPRD-nya, anggota DPR-nya, bahkan anggota kabinetnya. Karena ini seringkali mungkin kasar kalau dibilang mereka itu jadi sapi perah. Maka kemudian muncullah kreativitas untuk mencari tambahan anggaran atas nama partai politik. Padahal tidak semua keuntungan yang mereka dapatkan dari permainan proyek itu disetor ke partai politik. Gitu loh. Pak Cahyo, tapi sebenarnya sekarang kalau misalnya mau mencoba-coba supaya tujuannya mulia untuk mengurangi korupsi, bukankah ini nilai yang terlalu besar untuk? Karena bertahap. Bertahap dong, saya kira kan tidak mungkin 1 triliun, kecuali anggaran kita besar, masyarakatnya sudah sejahtera, infrastruktur sudah bagus, saya kira tidak ada masalah. Sekarang aja 2035 triliun loh anggaran kita. Kalau kan hanya mau diambil 5 triliun dalam jangka panjang, kan bisa dicicil. Nah, ini sebagai dana abadi. Tapi tadi perencanaan, keterbukaan, pengawasan, transparansi. Yang siluman DKI aja sudah 12 triliun. Satu DKI aja diindikasikan 12 triliun, itu kan pajak dibuktikan. Kayaknya, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk operasional partai politik 1 tahun tanpa ada pemilu ataupun
pilkada berapa biasanya Pak? Iya, saya kan sebagai sekjen partai ya, dalam kondisi yang kami punya struktur sampai di tingkat kelurahan desa itu nggak cukup dengan bantuan 2 miliar yang dari Depdagri. Yang sekarang kami tingkatkan 2 kali, itu pun juga masih kurang. Oke. Berapa setahunnya perkiraan kasar? Mencapai berapa? Per bulan itu saya kira untuk partai yang normal ya, dia rapatnya rutin, ada kaderisasi, ada kegiatan, itu nggak cukup di 2-3 miliar itu. Tidak cukup? Tidak cukup. Baik, setelah jeda pemirsa, yang terutama sekali di sini adalah pengawasan dan juga sanksi, dan juga yang pasti sistemnya harus benar-benar baik. Sesaat lagi kami akan kembali untuk membahasnya di Prime Time News. Tetap bersama kami.